Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kelompok C atau kelompok 3, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab 10 yaitu kredit analisis. Nah, di bab ini tuh kita akan membahas tentang likuiditas dan solvabilitas. Jadi likuiditas tuh menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan solvabilitas itu berfokus pada kelangsungan jangka panjang, khususnya kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang dan menjaga struktur modal yang sehat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Ratu Marsha Rahelia dengan NPM akhir 008, yang kedua ada Nicholas Christian dengan NPM akhir 013, yang ketiga ada RAJ Shirley Anaira R dengan NPM akhir 077, yang selanjutnya yaitu ada Tarifa Farah Fadia dengan NPM akhir 163, yang kelima yaitu ada Farah Aprilia Cintia dengan NPM akhir 245, lalu yang keenam ada Nur Latifa Alfeira dengan NPM akhir 253, dan yang terakhir saya yaitu Hania Kamila dengan NPM akhir 286. Memasuki chapter 10, di sini kita akan membahas mengenai analisis kredit. Yaitu yang pertama di sini adalah mengenai likuiditas dan modal kerja. Likuiditas itu mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas jangka pendek, yang mana risiko likuiditas jangka pendek suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh waktu terjadinya arus kas masuk dan keluar, serta prospek kinerja masa depan perusahaan. Analisis likuiditas itu berfokus pada aktivitas operasi perusahaan, kemampuan menghasilkan laba dari penjualan produk dan jasa, serta kebutuhan dan ukuran modal kerja. Pada chapter 10 ini, yang pertama, untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai likuiditas dan modal kerja. Sedangkan untuk bagian kedua kita akan memahami mengenai struktur modal dan juga pentingnya dalam analisis solvabilitas. Jadi yang pertama, kita itu akan membahas mengenai pentingnya likuiditas dan kaitannya dengan modal kerja. Kemudian kita akan menjelaskan dan juga menginterpretasikan rasio-rasio yang berguna untuk menilai modal kerja dan juga siklus operasi perusahaan dalam konteks penilaian likuiditas. Dan kemudian kita akan membahas mengenai penyesuaian terhadap alat analisis dan juga terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Di sini analisis what if itu akan digunakan terhadap perubahan kondisi atau strategi perusahaan. Namun sebelum memasuki penjelasan materi lebih dalam, di sini kita akan memahami dulu mengenai solvabilitas dan juga struktur modal. Solvabilitas atau solvensi itu mengacu pada kelangsungan hidup finansial jangka panjang perusahaan dan kemampuannya untuk menutup kewajiban jangka panjang, di mana semua aktivitas perusahaan seperti pembiayaan, investasi, dan juga operasi itu akan mempengaruhi solvabilitas. Dan komponen paling penting dalam analisis solvabilitas adalah struktur modal atau capital structure, yaitu sumber-sumber pendanaan perusahaan dan juga karakteristik ekonominya, yang mana terdapat beberapa alat untuk menganalisis solvabilitas seperti ukuran leverage, penyesuaian akuntansi analitis, kemudian ada analisis struktur modal dan juga ukuran cakupan laba. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai likuiditas dan juga modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Periode jangka pendek itu biasanya dianggap antara kurang lebih 1 tahun. Namun juga dapat disesuaikan dengan siklus operasi normal perusahaan, yaitu dari periode pembelian, produksi, penjualan, dan berlanjut ke penagihan. Kurangnya likuiditas itu sebenarnya dapat menghambat perusahaan memanfaatkan diskon pembelian atau peluang investasi yang akan menguntungkan perusahaan. Namun ada beberapa masalah likuiditas yang cukup berat, yang mana hal ini tuh bisa menyebabkan penjualan paksa aset dengan harga rendah atau bahkan kebangkrutan. Dan bagi pemegang saham, kurangnya likuiditas itu dapat menyebabkan hilangnya kendali atas perusahaan atau modal yang diinvestasikan, sedangkan bagi kreditur hal ini tuh dapat menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok atau bahkan kerugian atas piutang mereka. Selain itu,
Pelanggan dan pemasok itu juga dapat terdampak melalui ketidakmampuan perusahaan memenuhi kontrak dan rusaknya hubungan bisnis. Oleh karena itu, ukuran likuiditas sangat penting dalam analisis perusahaan. Yang mana jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban lancarnya, kelangsungan usahanya itu menjadi diragukan. Oleh karena itu, semua ukuran analisis lain itu menjadi sebenarnya kurang berarti jika dibandingkan dengan likuiditas dan juga solvabilitas. Kemudian ada modal kerja atau working capital. Modal kerja adalah ukuran yang banyak digunakan untuk menilai likuiditas dan didefinisikan sebagai selisih antara aset lancar dan juga kewajiban lancar. Modal kerja itu menunjukkan kelebihan aset lancar yang berfungsi sebagai cadangan liquid atau liquid reserve untuk menghadapi ketidakpastian arus kas masuk dan keluar. Aset dan kewajiban lancar. Yang pertama dibahas di sini ada aset lancar. Aset lancar atau current asset adalah kas dan aset lain yang diperkirakan akan direalisasikan menjadi kas atau dijual ataupun dikonsumsi dalam 1 tahun atau selama siklus operasi normal jika lebih lama. Nah, terdapat akun-akun yang biasanya itu termasuk dalam aset lancar seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan atau marketable securities, kemudian ada piutang usaha, ada persediaan dan juga beban dibayar di muka atau prepaid expense. Kemudian ada kewajiban lancar atau current liabilities, yang mana kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun, seperti utang usaha, wesel bayar jangka pendek, pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, biaya masih harus dibayar maupun bagian lancar dari utang jangka panjang. Dalam sebuah analisis, penting untuk memastikan bahwasanya semua kewajiban yang berpotensi besar untuk dibayar itu sudah tercatat sebagai kewajiban lancar. Namun ada beberapa hal yang sering diabaikan, seperti kewajiban kontingensi, seperti jaminan pinjaman, kemudian ada juga kewajiban sewa operasi untuk masa mendatang. Kemudian ada juga komitmen konstruksi atau pemberian aset tetap yang seringkali hanya dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, aset pajak tangguhan lancar itu tidak sepenuhnya dianggap sebagai aset lancar karena biasanya tidak menghasilkan arus kas masuk tetapi hanya mengurangi beban pajak masa depan. Kemudian ukuran likuiditas berdasarkan modal kerja. Banyak perjanjian pinjaman itu mencantumkan syarat minimal tingkat modal kerja yang harus dijaga. Namun, jumlah absolut modal kerja akan lebih bermakna bila dibandingkan dengan variabel keuangan lain seperti penjualan ataupun total aset. Rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar sendiri adalah sebuah ukuran relatif yang membandingkan aset lancar terhadap kewajiban lancar. Di mana rumus untuk rasio ini current ratio sama dengan current assets per current liabilities. Yang mana rasio ini itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penggunaannya, rasio lancar itu memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipahami dan dihitung, kemudian digunakan secara luas oleh para kreditur dan juga analisis. Meskipun penggunaan rasio lancar itu sebenarnya cukup menguntungkan, rasio lancar itu juga memiliki keterbatasan karena bersifat statis yang itu hanya menggambarkan posisi pada satu titik waktu. Kemudian yang kedua tidak memperhitungkan arus kas masa depan. Lalu yang ketiga tidak menunjukkan kemampuan aktual perusahaan untuk menghasilkan kas. Namun ada juga faktor lain yang akan mempengaruhi seperti kebijakan kredit, perputaran persediaan, dan kondisi ekonomi yang mana faktor-faktor ini itu memiliki pengaruh besar terhadap likuiditas, akan tetapi sebenarnya tidak tercermin langsung ke dalam rasio ini. Analisis komparatif dan manajemen rasio. Perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu itu perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Misalnya, saat resesi rasio bisa saja meningkat karena persediaan dan piutang menumpuk, bukan karena likuiditas membaik. Selain itu, manajemen bisa melakukan window dressing menjelang akhir periode, misalnya mempercepat penagihan piutang atau menunda pembelian untuk mempercantik rasio. Oleh sebab itu, analisis interim atau interim analysis atau analisis musiman di sini tuh diperlukan untuk melihat pola likuiditas sesungguhnya. Lalu ada aturan umum atau rule of thumb,
di mana secara umum rasio lancar itu 2:1 agar dianggap sehat. Artinya, aset lancar bisa turun nilainya hingga 50% tapi tetap menutupi kewajiban lancar. Namun rasio yang terlalu tinggi itu bisa saja menandakan inefisiensi penggunaan aset, di mana kualitas aset lancar dan struktur kewajiban jauh lebih penting daripada hanya nilai rasio itu sendiri. Siklus perdagangan bersih atau net trade cycle. Kebutuhan modal kerja itu ditentukan oleh tingkat investasi dalam persediaan, kebijakan kredit dengan pelanggan, dan juga syarat kredit dari pemasok. Dan siklus ini itu diukur melalui jumlah hari penagihan piutang, jumlah hari persediaan, dan juga jumlah hari utang usaha. Semakin panjang siklus perdagangan bersih, maka semakin besar kebutuhan modal kerja. Lalu di sini disajikan beberapa rasio yang bisa digunakan untuk menghitung likuiditas berbasis kas. Yang pertama ada rasio kas terhadap aset lancar. Untuk rumusnya sendiri yaitu cash plus cash equivalents plus marketable securities per current assets. Yang mana rasio ini akan menunjukkan proporsi aset lancar yang paling liquid. Kemudian yang kedua ada rasio kas terhadap kewajiban lancar. Rumusnya hampir sama dengan rasio kas terhadap aset lancar yaitu cash plus cash equivalents plus marketable securities. Namun di sini diperkan dengan current liabilities, di mana rasio ini mengukur kemampuan kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar secara langsung. Rasio ini merupakan uji yang sangat ketat terhadap likuiditas dan sering digunakan sebagai pelengkap dari rasio cepat atau acid test ratio. Dan sebenarnya tujuan akhir dari analisis likuiditas itu sebenarnya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan suatu kelangsungan usaha itu sendiri atau going concern. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu analisis aktivitas operasional likuiditas. Jadi, pengukuran aktivitas operasional likuiditas sangat penting, terutama dalam analisis kredit, karena menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah aset lancar menjadi kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Fokus utama ada pada piutang, persediaan, dan juga liabilitas lancar. Karena ketiganya merupakan komponen yang paling langsung mempengaruhi arus kas operasional. Jadi untuk piutang atau accounts receivable turnover, ukuran ini itu melihat kecepatan perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Jadi semakin tinggi perputaran piutang, semakin cepat kas masuk kembali, yang berarti likuiditas lebih baik. Jika piutang berputar lambat, risiko likuiditas meningkat karena dana terikat terlalu lama pada pelanggan. Yang kedua yaitu persediaan atau inventory turnover. Jadi rasio persediaan ini mengukur seberapa cepat persediaan dijual dan juga digantikan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan perusahaan mampu menjual produk dengan cepat tanpa menimbun stok berlebih. Sebaliknya, perputaran rendah menunjukkan modal kerja terjebak dalam persediaan yang tidak liquid dan juga berisiko menekan arus kas. Lalu yang selanjutnya yaitu liabilitas lancar atau accounts payable turnover atau days payable outstanding. Jadi pengelolaan kewajiban lancar mencerminkan kemampuan perusahaan memanfaatkan waktu pembayaran kepada pemasok. Jika perputaran utang usaha rendah, artinya pembayaran ditunda lebih lama. Lalu perusahaan bisa mempertahankan kas lebih lama, sehingga likuiditas relatif membaik. Namun, jika terlalu lama bisa merusak hubungan dengan pemasok. Secara keseluruhan, ketiga ukuran ini memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan dalam mengelola modal kerja operasional. Bagi kreditur, hasil pengukuran ini membantu menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi jangka pendek tanpa bergantung berlebihan pada pendanaan eksternal. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang pengukuran likuiditas piutang usaha. Jadi bagi perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit, piutang usaha dan wesel tagih merupakan komponen penting dari modal kerja. Karena itu, dalam menilai likuiditas
Dan kualitas modal kerja, analisis piutang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. Yang pertama kita akan membahas kualitas piutang. Nah, kualitas piutang ini harus diperhatikan karena kualitas piutang menunjukkan kemungkinan piutang dapat ditagih tanpa adanya kerugian. Jadi ukuran praktisnya adalah seberapa besar proporsi piutang yang masih berada dalam jangka waktu pembayaran normal yang ditetapkan perusahaan. Semakin banyak piutang yang lewat jatuh tempo, maka semakin rendah kemungkinan penagihannya, sehingga kualitas piutang perusahaan itu bisa dianggap buruk. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu likuiditas piutang. Nah, likuiditas piutang ini berkaitan dengan seberapa cepat piutang dapat diubah menjadi kas. Ini diukur dengan tingkat perputaran piutang atau accounts receivable turnover. Nah, semakin tinggi perputarannya, semakin cepat kas masuk kembali, artinya perusahaan bisa lebih liquid. Yang terakhir yaitu perputaran piutang sebagai indikator usia piutang. Nah, tingkat perputaran piutang ini menggambarkan usia rata-rata piutang. Indikator ini sangat berguna jika dibandingkan dengan standar perputaran yang diharapkan. Nah, sesuai dengan kebijakan kredit perusahaan. Nah, misalnya jika syarat kredit itu 30 hari, maka rata-rata umur piutang seharusnya mendekati 30 hari. Jika jauh lebih lama, berarti penagihannya tidak akan efisien. Dengan demikian, tingkat perputaran piutang itu berperan ganda. Yang pertama yaitu mengukur kualitas piutang, jadi mengukur apakah piutang bisa tertagih atau tidak. Yang kedua yaitu mengukur likuiditas piutang, jadi mengukur seberapa cepat piutang bisa berubah menjadi kas. Selanjutnya yaitu perputaran piutang usaha. Jadi, rasio perputaran piutang usaha digunakan untuk mengukur seberapa sering piutang usaha di perusahaan itu ditagih dan diubah menjadi kas dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Nah, rasio ini tuh menggambarkan kualitas sekaligus likuiditas piutang, karena semakin tinggi tingkat perputarannya berarti perusahaan semakin cepat dalam menagih piutang. Dalam praktiknya, piutang usaha dan wesel tagih yang timbul dari penjualan normal dimasukkan dalam perhitungan, sedangkan penjualan tunai tidak dihitung karena tidak menimbulkan piutang. Namun, karena laporan keuangan jarang memisahkan penjualan tunai dan juga kredit, biasanya digunakan total penjualan bersih dengan asumsi penjualan tunai tidak signifikan. Selain itu, perhitungan rata-rata piutang dapat dengan menjumlahkan piutang awal dan piutang akhir periode lalu dibagi 2. Jika data bulanan atau tribulanan digunakan, hasilnya lebih akurat karena mampu mengurangi distorsi akibat fluktuasi penjualan. Dengan demikian, rasio perputaran piutang menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang. Nah, untuk rumusnya yaitu sesuai saya jelaskan tadi, yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Lalu rata-rata piutang usaha itu didapat dari piutang awal ditambah piutang akhir lalu dibagi 2. Lalu untuk contohnya, di sini perusahaan Consumer Electronics melaporkan penjualan sebesar $1.200.000. Nah, piutang awal sebesar $150.000 dan piutang akhir sebesar $250.000. Nah, rata-rata piutang dihitung sebesar $150.000 ditambah $120 dibagi 2. Ditemukan $200.000. Nah, dengan demikian rasio perputaran piutangnya adalah $1.200.000 dibagi $200.000 dan didapatkan 6. Jadi artinya piutang berputar sebanyak 6 kali dalam setahun atau secara rata-rata setiap 2 bulan sekali. Jadi 1.200.000 itu tadi didapatkan laporan penjualan terus dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu hari penjualan dalam piutang. Nah, ini contohnya yaitu
hari penjualan dalam piutang untuk industri tertentu. Untuk target corp sebesar sekitar 45, untuk Blitzer In sekitar 60, lalu untuk em, Coca-Cola sekitar 35, lalu untuk Best Buy sekitar 5. Lalu untuk Dell sekitar 25. Jadi di sini hari penjualan dalam piutang atau Days Sale Outstanding atau DSO merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui berapa lama rata-rata perusahaan membutuhkan waktu untuk menagih piutang dari para pelanggannya. Nah, jika rasio perputaran piutang menunjukkan seberapa sering piutang berputar dalam satu periode, maka DSO mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk hari, sehingga lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Nah, rumus perhitungannya adalah piutang usaha dibagi dengan rata-rata penjualan harian, yaitu total penjualan di tahunan dibagi 360 hari. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengonversi piutang menjadi kas. Sebagai contoh, Consumer Electronics melaporkan piutang sebesar 250.000 dan penjualan tahunan sebesar $1.200.000. Jika dihitung, rata-rata penjualan harian adalah $1.200.000 dibagi 360, ditemukan yaitu sebesar $3.333. Nah, sedangkan hari penjualan dalam piutang adalah $250.000 dibagi 3.333 dan ditemukan yaitu 75 hari, yang artinya perusahaan memerlukan rata-rata 75 hari untuk menagih piutangnya. Nah, semakin kecil jumlah hari penjualan dalam piutang, maka semakin baik karena menunjukkan likuiditas yang lebih tinggi dan proses penagihan yang lebih cepat. Nah, sebaliknya, semakin besar angka, maka semakin lama waktu untuk dibutuhkan menagih, yang bisa menjadi tanda potensi masalah dalam pengelolaan piutang. Yang selanjutnya atau yang terakhir pada piutang ini adalah interpretasi ukuran likuiditas piutang. Nah, terutama kita lihat dari dua hal. Yang pertama yaitu tingkat perputaran piutang dan juga periode penagihannya. Nah, kedua ukuran ini tidak hanya dilihat secara absolut, tetapi juga dibandingkan dengan standar tertentu. Misalnya rata-rata industri atau syarat kredit yang ditetapkan perusahaan. Nah, dengan cara ini analisis dapat menilai apakah pelanggan membayar tepat waktu atau justru mengalami keterlambatan. Sebagai contoh, jika syarat kredit yang diberikan perusahaan adalah 40 hari, tetapi periode penagihan rata-rata itu mencapai 75 hari, maka ada indikasi masalah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi seperti lemahnya upaya penagihan perusahaan, keterlambatan pembayaran dari pelanggan, atau bahkan kesulitan keuangan yang dialami pelanggan. Dan jika masalah ini terletak pada kelemahan internal atau penagihan internal yang buruk, manajer itu perlu segera mengambil tindakan perbaikan. Namun, jika penyebabnya berasal dari pelanggan sendiri, maka resiko kualitas dan juga likuiditas piutang menjadi lebih tinggi, sehingga manajemen itu perlu bijak dalam menyikapinya. Selain itu, dalam praktik perhitungan rasio bisa menjadi rumit. Misalnya tuh piutang yang dijual ke special purpose entity. Jadi ini contoh, SPE bisa mengurangi saldo piutang dalam neraca, sehingga hasil perhitungan rasio berpotensi terdistorsi. Demikian juga perbedaan apakah rasio dihitung menggunakan piutang bruto atau piutang neto dapat mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, biasanya berhitungan dengan piutang bruto lebih disukai agar hasilnya lebih objektif. Lalu selanjutnya, analisis tren itu juga penting. Jika periode penagihan terus meningkat dari waktu ke waktu, maka hal ini mencerminkan penurunan kualitas piutang dan tingginya risiko tak tertagih. Sebaliknya, penurunan periode penagihan menunjukkan perbaikan likuiditas. Selain itu, hubungan antara penyisihan piutang ragu-ragu dan atau piutang tak tertagih dengan piutang kotor juga menjadi indikator tambahan.
Rasio yang meningkat berarti semakin banyak piutang yang diperkirakan tak tertagih. Sedangkan rasio yang menurun bisa menandakan peningkatan kualitas kolektibilitas atau justru perlu evaluasi kembali atas kecukupan cadangan kerugian piutang. Nah, secara keseluruhan, ukuran likuiditas piutang tidak hanya bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan, namun mengubah piutang menjadi kas. Nah, tetapi juga mencerminkan kualitas penjualan kredit dan efektivitas pengelolaan aset. Selanjutnya itu analisis aktivitas operasional likuiditas persediaan. Jadi yang pertama kita bahas pengukuran perputaran persediaan. Nah, jadi persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam aset lancar, tetapi sifatnya berbeda dengan kas maupun piutang. Nah, persediaan ini tuh bukan disimpan untuk tujuan likuiditas langsung, melainkan untuk sebagai investasi yang nantinya menghasilkan keuntungan melalui penjualan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan jumlah persediaan yang dimiliki. Nah, jika persediaan terlalu sedikit, perusahaan berisiko kehilangan peluang penjualan karena tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Dan sebaliknya, jika persediaan terlalu banyak, perusahaan akan menanggung berbagai biaya tambahan seperti biaya penyimpanan, asuransi, pajak, resiko keusangan, hingga kerusakan fisik. Nah, selain itu, kelebihan persediaan juga berarti dana perusahaan terkunci dalam aset yang kurang liquid. Padahal dana tersebut tuh bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Karena posisinya yang lebih jauh daripada dibandingkan kas, dan juga dibandingkan piutang, persediaan sering dianggap sebagai aset lancar yang paling rendah tingkat likuiditasnya. Dengan kata lain, meskipun termasuk aset lancar, persediaan memerlukan waktu dan proses lebih panjang untuk dikonversi menjadi kas. Dalam kaitannya dengan analisis likuiditas jangka pendek dan juga model kerja, penting untuk menilai kualitas dan tingkat likuiditas persediaan. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukan penilaian tersebut adalah dengan menghitung rasio perputaran persediaan. Rasio ini tuh mengukur seberapa cepat persediaan berputar atau terjual dalam satu periode, sehingga dapat menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan perusahaan. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang perputaran persediaan. Jadi rasio perputaran persediaan digunakan untuk menilai seberapa cepat persediaan suatu perusahaan dibeli dan kemudian terjual kembali dalam periode tertentu. Nah, rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya. Nah, semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin cepat persediaan bergerak keluar dan masuk. Nah, yang berarti perusahaan lebih efektif dalam mengubah persediaan menjadi penjualan. Nah, sebaliknya, rasio yang rendah bisa menjadi tanda adanya kelebihan persediaan. Nah, penumpukan barang yang kurang laku atau masalah dalam manajemen persediaan. Nah, perhitungannya dilakukan dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Nah, PP digunakan sebagai pembilang karena nilainya sebanding dengan biaya yang tercermin dalam persediaan. Tidak tepat menggunakan angka penjualan karena sudah mencakup margin laba, sementara persediaan dilaporkan dalam nilai biaya atau cost. Nah, sementara itu, rata-rata persediaan diperoleh dari jumlah saldo persediaan awal dan akhir periode, kemudian dibagi dua, dan metode ini tuh memberikan gambaran yang lebih representatif. Jadi, dibandingkan hanya menggunakan salah satu saldo. Namun, untuk hasil yang lebih akurat, terutama bila fluktuasi persediaan cukup tinggi, rata-rata bisa dihitung dari saldo bulanan atau triwulan jika analisis ingin difokuskan pada kondisi persediaan pada tanggal tertentu. Seperti pada akhir tahun, maka saldo persediaan akhir periode dapat langsung digunakan dalam perhitungan. Lalu selanjutnya yaitu hari-hari catatan penjualan hari-hari dalam persediaan. Jadi di sini target corp
sebesar 50 sekitar di atas 50, lalu pitcher di atas 50 dan di bawah 100, lalu pitcher sekitar di atas 250 dan di bawah 300, lalu Dell-Inc di bawah 50, lalu Coca-Cola di bawah 100 di atas 50, lalu Best Buy di bawah 50 seperti Dell, lalu perusahaan 3M atau company 3M itu sekitar di atas 50 di bawah 100. Jadi ukuran lain yang sering digunakan dalam analisis persediaan ini adalah hari penjualan dalam persediaan atau days sales in inventory. Jadi rasio ini mengukur berapa lama rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan akan habis terjual dengan tingkat penjualan yang ada. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah persediaannya menjadi penjualan. Nah, semakin kecil jumlah hari, maka semakin cepat persediaan berputar, yang berarti efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan itu semakin baik. Sebaliknya, jika jumlah hari yang besar, maka bisa disimpulkan atau menandakan adanya kelebihan persediaan. Jadi, perusahaan melakukan penjualannya itu lambat dan juga ada potensi resiko kerusakan maupun kerusakan barang. Jadi rumus perhitungannya adalah hari penjualan dalam persediaan didapatkan dari persediaan akhir dibagi harga pokok penjualan atau HPP dibagi 360. Lalu atau dapat ditulis sebagai persediaan akhir dikali 360 dibagi HPP atau harga pokok penjualan. Nah, contohnya berdasarkan data Macon Resource tahun ke-8, penjualan sebesar $1.800.000, lalu HPP atau harga pokok penjualan sebesar $1.200.000, lalu persediaan awal sebesar $200.000 dan persediaan akhir sebesar $400.000. Nah, perhitungan hari penjualan dalam persediaannya yaitu $400.000 persediaan akhirnya dibagi dengan $1.200.000 harga pokok penjualannya atau HPP dibagi 360 dan ditemukan yaitu hari penjualan dalam persediaan yaitu 120 hari. Jadi hasil 120 hari ini berarti perusahaan memerlukan rata-rata 120 hari untuk menjual seluruh persediaan akhirnya pada tingkat penjualan yang berlaku atau pada periode penjualan yang berlaku. Rasio ini memberikan gambaran tentang kebijakan pembelian, penjualan, dan juga produksi perusahaan sehingga sangat berguna untuk menilai efisiensi operasional perusahaan dan juga strategi manajemen perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan ini adalah alat penting untuk menilai kualitas dan juga likuiditas dari komponen persediaan dalam aset lancar. Nah, kualitas persediaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk benar-benar menjual atau memanfaatkan barang yang dimilikinya. Sementara likuiditas persediaan menunjukkan seberapa cepat persediaan dapat diubah menjadi penjualan. Nah, walaupun demikian, dalam praktiknya perusahaan tidak secara langsung menjual persediaan hanya untuk membayar kewajiban lancar, karena pengurangan persediaan yang terlalu besar itu justru bisa menurunkan volume penjualan dan merugikan kinerja operasional. Nah, jika rasio perputaran persediaan menurun seiring waktu atau berada di bawah rata-rata industri, hal ini bisa menandakan adanya masalah seperti barang bergerak lambat atau risiko keusangan atau lemahnya permintaan. Nah, kondisi ini tuh menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan bagaimana itu perusahaan untuk memulihkan biaya persediaan yang sudah dikeluarkan. Namun penurunan perputaran persediaan tidak selalu negatif. Nah, bisa saja disebabkan oleh strategi tertentu seperti penumpukan barang karena antisipasi peningkatan penjualan, kenaikan harga, komitmen kontraktual, atau kendala pasokan. Oleh karena itu, analisis lanjutan diperlukan untuk memahami penyebabnya. Nah, di sisi lain, penerapan sistem manajemen persediaan modern seperti just in time atau JIT dapat meningkatkan efisiensi, menjaga tingkat persediaan tetap, dan juga mempercepat perputaran persediaan. Dengan manajemen yang baik, perusahaan bisa menyeimbangkan
ketersediaan barang dan juga biaya penyimpanan. Nah, sebagai ukuran tambahan digunakan juga rasio hari untuk menjual persediaan atau days sales in inventory yang dihitung dengan membagi 360 hari dengan rasio perputaran persediaan. Nah, rasio ini menunjukkan rata-rata berapa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya. Dan semakin kecil jumlah hari, semakin cepat persediaan terjual, yang mencerminkan efisiensi dan tingginya likuiditas. Selanjutnya yaitu periode konversi untuk perusahaan terpilih. Jadi ukuran lain yang penting dalam menilai likuiditas inventaris adalah periode konversi atau disebut juga siklus operasi. Periode ini mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi kas. Caranya yaitu dengan menjumlahkan hari penjualan dalam persediaan dan hari penjualan dalam piutang. Nah, misalnya dari contoh perhitungan, hari penjualan dalam persediaan adalah 120 hari dan hari penjualan dalam piutang adalah 75 hari. Jika digabungkan diperoleh periode konversi selama 195 hari. Yang berarti rata-rata perusahaan memerlukan waktu 195 hari untuk menjual persediaannya dan mengumpulkan kas dari piutang pelanggan. Dalam menganalisis perputaran persediaan dan periode konversi, kita juga harus memperhatikan pengaruh prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan. Nah, terutama dalam penilaian persediaan. Misalnya tuh penggunaan metode LIFO, last in, first out, dapat mengurangi kegunaan rasio perputaran dan rasio lancar karena mempengaruhi nilai persediaan serta kewajiban pajak. Informasi tambahan dalam laporan keuangan seringkali diperlukan agar kita bisa menyesuaikan nilai persediaan yang terlalu rendah akibat metode LIFO, terutama ketika harga barang meningkat. Nah, selain itu, perlu diingat bahwa meskipun dua perusahaan sama-sama menggunakan metode LIFO, hasil rasionya mungkin tidak seimbang. Hal ini karena basis persediaan atau inventory sales diperoleh pada tahun yang berbeda dengan tingkat harga yang juga berbeda. Kondisi lain juga bisa memengaruhi analisis yaitu ketika perusahaan menggunakan tahun alami atau natural year. Pada kondisi ini, level persediaan di akhir tahun bisa sangat rendah, yang akhirnya membuat rasio perputaran persediaan tampak sangat tinggi dan menyesatkan. Lalu selanjutnya yaitu likuiditas kewajiban lancar. Jadi, selain menggunakan jumlah hari penjualan dalam piutang dan hari penjualan dalam persediaan untuk menghitung periode konversi, terdapat perhitungan alternatif yang lebih komprehensif. Nah, perhitungan ini tuh pertama adalah menjumlahkan hari untuk menjual persediaan dan periode penagihan piutang. Rumus ini pada dasarnya menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya, lalu mengubah piutang dari penjualan tersebut menjadi kas. Namun ada perhitungan lain yang dianggap lebih realistis, yaitu hari penjualan dalam piutang ditambah hari untuk menjual persediaan dikurangi periode pembayaran rata-rata kepada pemasok. Rumus ini menekankan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya harus menanggung kebutuhan modal kerja dari dana sendiri, karena sebagian kebutuhan tersebut sebenarnya dibiayai oleh pemasok melalui kredit dagang. Dengan kata lain, semakin panjang periode pembayaran kepada pemasok, semakin ringan beban modal kerja yang harus ditanggung perusahaan, sehingga siklus operasi bersih menjadi lebih pendek. Metode terakhir ini tuh penting karena memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan kas real perusahaan dalam menandai operasi sehari-hari. Misalnya jika hari penjualan dalam piutang adalah 75 hari, hari penjualan dalam persediaan 120 hari, dan periode pembayaran rata-rata adalah 45 hari, maka siklus operasi bersih perusahaan adalah 150 hari, didapatkan dari perhitungan yang terakhir, yaitu 75 ditambah 120 dikurangi 45. Jadi penjualan dalam piutang ditambah hari untuk penjualan persediaan dikurangi periode pembayaran rata-rata kepada pemasok. Hal ini berarti perusahaan hanya perlu menutup kebutuhan modal kerja selama 150 hari, bukan 195 hari, karena sebagian sudah dibiayai oleh pemasok.
Lalu selanjutnya yaitu likuiditas dari kewajiban lancar. Jadi likuiditas kewajiban lancar tuh sangat penting dalam analisis keuangan, khususnya untuk menghitung modal kerja dan rasio lancar. Ada dua alasan utama mengapa kewajiban lancar itu mendapat perhatian besar. Yang pertama yaitu kewajiban lancar digunakan sebagai pembanding terhadap aset lancar untuk menilai apakah kelebihan aset lancar mampu memberikan margin keamanan yang cukup. Artinya, perusahaan tuh perlu memastikan bahwa aset lancar yang dimilikinya tidak hanya cukup untuk menutup kewajiban lancar, tapi juga menyisihkan cadangan sebagai penyangga keuangan. Kedua, kewajiban lancar dikurangkan dari total aset lancar untuk mendapatkan jumlah modal kerja yang menggambarkan kapasitas perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional jangka pendek. Dalam perhitungan modal kerja dan rasio lancar, perspektif yang digunakan biasanya adalah likuidasi, bukan kelanjutan operasi. Hal ini berarti analisis dilakukan seakan-akan kewajiban lancar harus segera dilunasi dengan aset lancar yang tersedia. Namun, pada kenyataannya, dalam operasi normal kewajiban lancar tidak benar-benar dilunasi sekaligus, melainkan bersifat berulang dan terus diperbarui melalui siklus pengembalian dana. Misalnya, utang usaha dibayarkan ketika jatuh tempo, tetapi dalam waktu yang sama, perusahaan juga melakukan pembelian baru yang menimbulkan kewajiban lancar baru. Dengan demikian, jika penjualan stabil, maka kewajiban lancar cenderung tetap stabil. Nah, sebaliknya jika penjualan meningkat, maka biasanya pembelian juga meningkat, yang secara otomatis mendorong kenaikan kewajiban lancar. Lalu yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu hari-hari pembelian di akun kewajiban lancar. Jadi hari-hari pembelian di akun kewajiban lancar sering disebut juga sebagai rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar. Dan ini merupakan ukuran untuk mengetahui berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam melunasi kewajiban kepada pemasok. Ukuran ini tuh menggambarkan sejauh mana perusahaan tuh bisa bersandar pada perdagangan atau dengan kata lain, memanfaatkan kredit dari pemasok sebagai sumber modal kerja. Semakin lama periode pembayarannya, maka semakin besar juga peran pemasok dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan. Jadi ukuran lain yang masih terkait adalah perputaran utang usaha. Jadi, perputaran utang usaha itu yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan membayar kewajiban dari pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, perusahaan dengan perputaran utang yang tinggi, maka berarti cepat melunasi utang pada masok. Sementara perputaran yang lebih rendah, berarti perusahaan itu cenderung menunda pembayaran yang lebih lama. Hal ini tuh bisa menjadi strategi pengelolaan kas, tapi jika terlalu lama, dapat menimbulkan resiko hubungan buruk pada masok. Nah, untuk rumusnya itu pertama ada rumus rata-rata hari pembayaran terutang. Nah, itu akun hutang dibagi harga pokok penjualan atau HPP dibagi 360. Nah, rumus ini itu menghitung jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk melunasi utang kepada pemasok. Angka 360 digunakan sebagai asumsi jumlah hari dalam setahun untuk memudahkan perhitungan. Yang kedua, rumus perputaran utang usaha atau accounts payable turnover. Jadi di sini rumusnya itu harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata utang usaha. Nah, rumus ini tuh menunjukkan seberapa sering perusahaan melunasi utang usaha dalam periode tertentu. Nilai yang tinggi berarti pembayaran utang cepat dilakukan, sedangkan nilai yang rendah berarti pembayaran dilakukan lebih lambat. Yang ketiga yaitu rumus estimasi pembelian. Rumus ini jika data pembelian tidak tersedia, maka kita harus mencari estimasi pembelian itu berapa. Jadi rumusnya itu HPP ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, rumus ini digunakan jika laporan keuangan tidak secara eksplisit mencatat angka pembelian. Nah, estimasi dilakukan dengan menyesuaikan perubahan persediaan terhadap HPP atau harga pokok penjualan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai ukuran tambahan dalam analisis likuiditas yang bisa memberikan gambaran lebih mendalam dibanding hanya mengandalkan current ratio atau rasio lancar biasa. Yang pertama di sini ada current asset composition atau komposisi aset lancar. Di
Di sini kita tidak hanya melihat total aset lancar secara keseluruhan, tetapi memperhatikan bagian-bagian penyusunnya, misalnya berapa persen kas, piutang, ataupun persediaan. Nah, kenapa ini penting? Karena dua perusahaan bisa saja memiliki nilai aset lancar yang sama, tetapi tingkat likuiditasnya berbeda jika komposisinya berbeda. Perusahaan dengan porsi kas yang besar tentu lebih liquid dibanding perusahaan yang sebagian besar aset lancarnya berupa persediaan. Jadi, analisis komposisi ini membantu untuk mengevaluasi kualitas likuiditas, bukan hanya tentang jumlahnya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu acid test ratio atau sering disebut dengan quick ratio. Ini adalah versi ketat dari current ratio karena hanya memasukkan aset yang benar-benar bisa cepat dikonversi menjadi kas. Persediaan biasanya dikeluarkan dari perhitungan karena tidak selalu bisa dijual dengan cepat. Dengan rumus kas ditambah dengan setara kas ditambah surat berharga dan piutang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar, kita bisa mengetahui seberapa siap perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual barang atau menunggu penjualan. Jadi, kalau current ratio menggambarkan kemampuan teoritis, quick ratio lebih mencerminkan kemampuan real. Kemudian ukuran ketiga adalah cash flow measure, yaitu rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar. Kelebihan dari rasio ini adalah menggunakan arus kas aktual, bukan hanya angka akuntansi. Kadang-kadang perusahaan terlihat liquid secara neraca, tetapi kenyataannya arus kasnya tersendat. Nah, dengan membandingkan arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, kita bisa menilai apakah perusahaan benar-benar memiliki aliran kas yang cukup untuk membayar utang jangka pendeknya. Ini dapat mengatasi keterbatasan rasio lancar yang bersifat statis karena hanya berbasis angka laporan posisi keuangan tanpa melihat pergerakan kas. Selanjutnya, financial flexibility. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menghadapi gangguan arus kas tak terduga dengan memanfaatkan berbagai opsi seperti meminjam, meningkatkan ekuitas, menjual aset, atau juga menyesuaikan operasi. Penilaiannya juga mempertimbangkan peringkat surat berharga, pembatasan penjualan aset, besarnya pengeluaran diskresioner, serta kecepatan perusahaan merespon perubahan kondisi seperti pemogokan atau perubahan permintaan. Kemudian yang terakhir ada what if analysis. What if analysis adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri pengaruh perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basic of solvency. Nah, di sini analisis solvabilitas mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah penilaian struktur modal. Struktur modal merujuk pada komposisi sumber pembiayaan perusahaan, baik yang berasal dari ekuitas yang bersifat relatif permanen maupun dari pendanaan jangka pendek yang cenderung lebih beresiko. Selain itu, elemen penting lainnya dalam menilai solvabilitas jangka panjang adalah profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara konsisten. Arus laba yang stabil menjadi indikator utama atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman ketika perusahaan mengalami kekurangan kas, sekaligus mencerminkan kapasitas perusahaan untuk pulih dari tekanan keuangan. Selanjutnya ada importance of capital structure. Struktur modal adalah ekuitas dan pembiayaan utang perusahaan. Ini sering diukur dari besaran relatif berbagai sumber pembiayaan. Stabilitas keuangan dan risiko kebangkrutan perusahaan bergantung pada sumber pembiayaannya dan jenis serta jumlah berbagai aset yang dimiliki. Karakteristik of debt and equity. Di sini ada 3 yaitu ekuitas, modal hutang dan juga financial leverage. Yang pertama ekuitas. Ekuitas mengacu pada modal risiko perusahaan. Karakteristik modal ekuitas termasuk pengembaliannya yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan kurangnya pola pembayaran kembali. Modal ekuitas berkontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Kemudian yang kedua ada modal hutang. Modal hutang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar kembali. Semakin lama jangka waktu pembayaran hutang dan semakin sedikit tuntutan provisi pembayarannya, semakin mudah perusahaan untuk melunasi modal hutang. Namun, hutang harus dilunasi pada waktu-waktu tertentu,
terlepas dari kondisi keuangan perusahaan. Dan begitu juga dengan bunga berkala pada sebagian besar hutang. Kemudian yang terakhir ada leverage keuangan, yaitu adalah penggunaan hutang untuk meningkatkan pendapatan. Leverage memperbesar kesuksesan manajerial, yaitu pendapatan dan kegagalan. Hutang yang berlebihan membatasi inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar peluang yang menguntungkan. Selanjutnya ada tax deductibility of interest atau pengurangan pajak bunga. Nah, nilai pengurangan pajak bunga ini tergantung pada kepemilikan pendapatan yang cukup. Untuk menggeneralisasi, yang pertama adalah bunga dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tunai untuk pemegang ekuitas tidak. Kemudian yang kedua, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak, maka pendapatan yang tersedia bagi pemegang sekuritas bisa jauh lebih besar. Dan yang alasan yang ketiga yaitu tidak membayar bunga dapat menghasilkan kebangkrutan, sedangkan tidak membayar dividen tidak akan menghasilkan kebangkrutan. Kemudian selanjutnya ada other effects of leverage. Manfaat lain dari leverage misalnya adalah perusahaan yang sedang berkembang dapat menghindari dilusi laba bersaham melalui penerbitan utang. Jika suku bunga meningkat, maka perusahaan yang memiliki leverage yang membayar suku bunga tetap yang lebih rendah lebih menguntungkan daripada pesaingnya yang tidak memiliki leverage. Selanjutnya ada adjustment for capital structure analysis. Nah, di sini perlu menyesuaikan nilai buku. Penyesuaian nilai buku kewajiban mencakup berbagai komponen yang perlu diperhitungkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah pajak penghasilan tangguhan yang mencerminkan kewajiban pajak di masa mendatang. Kemudian ada sewa operasional yang seringkali berfungsi sebagai utang jangka panjang, serta ada pembiayaan di luar neraca yang tidak tercatat secara eksplisit namun tetap menjadi tanggungan perusahaan. Selain itu, terdapat juga kewajiban kontingensi yang bergantung pada kejadian di masa depan. Selanjutnya ada kepentingan minoritas yang menunjukkan bagian kepemilikan pihak lain dalam entitas anak, utang konversi yang dapat diubah menjadi ekuitas, dan ada saham preferen yang memiliki karakteristik campuran antara utang dan ekuitas. Semua elemen ini harus disesuaikan dalam analisis kewajiban untuk memastikan penilaian solvabilitas yang lebih realistis. Oke, pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai capital structure composition and solvency. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Ratu Marsha Raselia dengan NPM akhir 008. Nah, pertama kita akan membahas mengenai capital struktur. Jadi apa sih capital struktur? Jadi capital struktur atau struktur modal adalah kombinasi pendanaan yang berasal dari dua sumber utama. Yang pertama ada utang dan ekuitas, yang dimana utang adalah dana yang diperoleh perusahaan dengan kewajiban untuk mengembalikan dan biasanya disertai dengan bunga. Sementara ekuitas atau equity merupakan modal yang berasal dari milik perusahaan yang sifatnya permanen dan tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga. Namun kita juga harus tahu mengenai solvensi karena awalnya kita sudah membahas mengenai capital struktur. Jadi solvensi sendiri itu mengacu pada di mana kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya. Yang dimana solvensi ini adalah penilaian apakah perusahaan cukup kuat secara finansial untuk bertahan dalam jangka panjang dan mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo. Jadi, komposisi struktur modal ini sangat penting karena menentukan tingkat risiko keuangan dan ketahanan finansial perusahaan, di mana struktur modal yang terlalu berat itu di utang bisa memberikan keuntungan jangka pendek melalui financial leverage, tetapi juga meningkatkan resiko kebangkrutan jika perusahaan gagal mempengaruhi kewajiban bunga atau pelunasan utang. Jadi, sebaiknya jika perusahaan hanya mengandalkan ekuitas tanpa adanya utang, mungkin resiko finansialnya ini rendah, tetapi perusahaan bisa kehilangan peluang untuk meningkatkan keuntungan karena tidak memanfaatkan leverage yang dimana perusahaan harus mampu menemukan komposisi modal yang ideal sehingga keseimbangan antara utang maupun ekuitas itu menjadi efisien sekaligus stabil secara finansial.
Karena tadi kita telah membahas mengenai kapital struktur dan solvensi, sekarang kita akan membahas mengenai komposisi kapital struktur yang dimana secara umum struktur modal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada equity financing dan debt financing. Yang dimana equity financing adalah pendanaan yang berasal dari milik perusahaan. Equity sendiri biasanya bersifat permanen dan tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga. Dengan kata lain, equity ini memberikan stabilitas jangka panjang bagi perusahaan karena tidak ada tekanan keuangan akibat kewajiban bunga pada utang. Namun, koneksinya adalah kepemilikan perusahaan menjadi lebih tersebar karena investor atau pemegang saham baru ikut memiliki sebagian dari perusahaan. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai equity financing, pasti kita juga akan membahas mengenai debt financing, mengingat komposisi capital struktur itu ada dua. Jadi apa sih debt financing itu? Debt financing sendiri adalah pendanaan yang berasal dari pihak luar dan harus dikembalikan ke masa depan. Yang dimana debt financing ini meningkatkan potensi keuntungan perusahaan melalui financial leverage. Financial leverage itu adalah kemampuan perusahaan memperbesar laba menggunakan dana pinjaman. Namun di posisi lain, utang juga meningkatkan risiko solvabilitas, yang dimana solvabilitas itu mengakibatkan perusahaan memiliki kewajiban membayar utang bunga secara rutin dan pelunasan pokok utang sesuai perjanjian. Nah, jadi dapat disimpulkan dari mengenai komposisi kapital struktur ini adalah kombinasi antara equity maupun debt financing itu perlu dikelola dengan cermat agar bisa mendukung tujuan perusahaan tanpa menimbulkan risiko berlebihan. Nah, umumnya tujuan perusahaan adalah memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Next. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai komposisi kapital struktur, kita memahami makna dari komposisi kapital struktur mengenai equity financing maupun debt financing. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai masing-masing nih, elemen masing-masing dari equity financing maupun debt financing sendiri. Jadi, equity financing sendiri di sini ada 3, ada common stock, preferred stock, sama retained earning. Yang dimana common stock ini adalah modal yang diberikan oleh pemilik utama perusahaan, di mana pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam mengambil keputusan penting dan berhak menerima dividen. Tapi mereka juga menanggung resiko paling besar bila perusahaan ini mengalami kerugian. Jadi, yang paling rugi itu adalah mereka yang pemegang sahamnya. Lalu ada yang kedua ada preferred stock yang dimana atau saham preferred ini sebenarnya sudah dibahas pada materi di AKL 1 kalau nggak 2. Jadi kita hanya mengulang saja mengenai preferred stock. Jadi preferred stock sendiri atau saham preference merupakan jenis saham yang memberikan hak istimewa, misalnya prioritas dalam pembagian dividen atau klaim terhadap aset ketika perusahaan dilikuidasi. Namun pemegang saham preferred biasanya tidak memiliki hak suara seperti pemegang saham biasa. Jadi preferred stock atau pemegang saham preferred itu biasanya mereka menaruh sahamnya itu nggak cuma 20%, tapi bisa lebih dari 50%. Perlu diingat ya teman-teman. Terus selanjutnya ada retained earnings yang dimana disebut juga dengan laba ditahan. Ini di mana laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan digunakan kembali untuk ekspansi atau investasi perusahaan, di mana pendanaan dari laba itu ditahan dan sangat penting karena tidak menambah kewajiban baru dan menunjukkan kemandirian finansial perusahaan. Karena tadi kita sudah membahas mengenai equity financing, sekarang kita akan membahas mengenai debt financing. Di sini ada 2 aja. Ada short term debt dan long term debt. Sesuai dengan namanya, short term debt adalah utang jangka pendek yang dimana jatuh temponya pasti kan kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang dagang, kredit usaha, pinjaman bank jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Lalu yang kedua ada long term debt, berarti dia adalah utang jangka panjang yang dimana kewajibannya itu harus dibayarkan dalam waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi, pinjaman bank. Pinjaman bank jangka panjang ini bukan untuk kebutuhan sehari-hari ya, tapi untuk investasi yang cukup besar. Nah, jadi
Dapat disimpulkan bahwa kedua jenis utang ini penting dalam pengelolaan modal, tapi harus dijaga proporsinya agar tidak membebani arus kas perusahaan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran solvensi. Karena tadi kita telah membahas mengenai komposisi radio. Composition capital struktur. Jadi untuk ukuran solvensi sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada debt to capital ratio, yang dimana rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi utang dalam total modal perusahaan yang nilainya tinggi. Berarti perusahaan banyak dibiayai oleh utang yang biasanya meningkatkan risiko keuangan. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan struktur modal yang lebih aman karena posisi ekuitasnya lebih besar. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio, yang dimana disingkat juga dengan DER. Ini merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk menilai keseimbangan antara utang dan modal sendiri. Rasio yang tinggi itu menunjukkan perusahaan terlalu bergantung pada utang, sedangkan rasio itu lebih rendah dan menunjukkan pendanaan lebih banyak dari modal sendiri. Yang berarti lebih aman namun mungkin kurang efisiensi dalam meningkatkan laba. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yang dimana rasio ini lebih fokus pada perbandingan antara utang jangka pendek dan ekuitas, di mana rasio ini memberikan gambar tentang seberapa besar beban jangka panjang harus ditanggung perusahaan dibandingkan dengan modalnya. Jika nilainya terlalu besar, maka bisa menandakan perusahaan memiliki komitmen dalam pembayaran yang berat di masa depan. Lalu yang terakhir ada short term debt ratio, yaitu rasio yang menunjukkan porsi utang jangka pendek dalam total utang perusahaan. Rasio ini penting untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas. Sehingga jika terlalu tinggi, perusahaan bisa kesulitan membayar kewajiban jangka pendek saat arus kas terganggu, di mana melalui keempat rasio ini perusahaan dan investor menilai tingkat solvabilitas risiko keuangan perusahaan. Tujuannya bukan hanya mengetahui seberapa banyak utang, tapi juga memastikan bahwa struktur modal yang dimiliki masih dalam batas aman dan efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Christian dengan NPM akhir saya yaitu 013. Pada mata kuliah ini yaitu analisa laporan keuangan. Pada chapter 10, saya akan menjelaskan bagian saya mengenai earnings coverage. Nah, earnings coverage itu merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tetapnya, yang terutama itu biaya kewajiban bunganya serta dividen preferennya. Nah, ini sesuai dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Sehingga setelah itu, hal ini akan digunakan sebagai ukuran penting untuk menganalisis struktur modal serta penilaian risiko yang dimiliki oleh kredit perusahaannya. Nah, jadi tingkat earnings coverage ini yang memadai itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu memenuhi kewajiban hutangnya dengan laba yang dihasilkan sehingga menurunkan risikonya. Nah, di sini juga selain earning coverage itu merupakan kemampuan itu, di sini juga ada komponen penting yang harus kita perhatikan jika kita ingin menghitung earning coverage yang dimiliki oleh perusahaan. Itu ada 2. Yang pertama itu ada pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin menggunakan cara earning coverage ini, itu harus sesuai dengan laba yang dimiliki oleh perusahaan itu. Serta yang kedua yaitu tentu saja ada biaya tetap atau fixed charge. Nah, kenapa hal tersebut demikian? Karena earnings yang digunakan dalam perhitungan ini biasanya adalah rata-rata pendapatan dari operasi yang berkelanjutan yang disesuaikan dengan siklus bisnis serta perubahan masa depan yang diperkirakan. Nah, pendapatan ini seharusnya mencerminkan kas yang tersedia untuk membayar biaya tetap seperti bunga dan juga dividen preferen. Nah, adapun juga item non-kas seperti depresiasi. Nah, ini juga perlu dianalisis karena meski tidak memerlukan pengeluaran kas yang secara langsung, hal ini juga termasuk penggantian aset yang tetap harus diperhitungkan. Begitu juga sama halnya dengan biaya tetap, yaitu komponen yang kedua. Nah, biaya tetap ini tuh mencakup contohnya seperti biaya bunga.
Nah, bagian bunga dari sewa operasi jangka panjang dan juga dividen preferen itu, serta biaya tetap yang lain tuh harus dipenuhi. Sehingga perhitungan fixed charge itu atau biaya tetap harus memperhitungkan komponen yang tidak dapat dikurangi pajak dengan penyesuaian tertentu, serta memperhitungkan potensi kewajiban dari jaminan atas biaya tetap anak perusahaan atau subsidiarinya atau pihak lain yang relevan terhadap perusahaan yang kita hitung tingkat earning coverage-nya ini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui apa itu earning coverage dan juga definisi serta komponen penting yang harus kita ketahui, sekarang kita akan membahas mengenai metode penghitungan rasio dari fixed charge-nya itu. Gimana kita cara mengubah earning coverage itu kepada rasio biaya tetap yang akan kita gunakan sebagai komponen penting untuk menghitung earning coverage tadi. Jadi rasio ini kita hitung dengan cara membandingkan penghasilan sebelum pajak itu yang ditambah biaya bunga dan juga komponen fixed charge lainnya dengan total fixed charge yang ada. Nah, komponen earnings dan fixed charge ini yang kita masukkan ke dalam rasio ini harus kita definisikan dengan tepat. Supaya apa? Supaya hasilnya itu dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban tetapnya, yaitu utangnya. Nah, selain itu, ada juga variasi seperti rasio time interest earn yang lebih sederhana dan juga hanya membandingkan laba sebelum bunga dan pajak terhadap biaya bunga saja. Namun, rasio ini biasa tidak bisa 100% benar karena rasio time interest ini itu hanya memperhitungkan dan juga tidak memperhitungkan komponen fixed charge-nya selain bunga. Nah, untuk yang terakhir adalah studi kasus dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa dikenal dengan PT Indofood ini adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang telah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution. Nah, PT Indofood ini tidak hanya menguasai pasar domestik tetapi juga telah mengekspor produknya ke berbagai negara di Asia, Australia, dan Eropa. Lalu perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 14 Agustus 1990. Nah, perusahaan ini juga telah berkembang pesat melalui serangkaian akuisisi strategi dan inovasi produk yang berkelanjutan dan menjadikannya nama yang akrab di tengah masyarakat Indonesia. Nah, kegiatan operasional PT Indofood ini mencakup seluruh tahapan proses mulai dari produksi makanan, lalu pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang siap dipasarkan. Nah, model bisnisnya itu ditopang oleh 4 kelompok usaha strategis yang saling terintegrasi seperti produk konsumen bermerek yaitu CPP, Bogasari untuk tepung terigu dan pasta, lalu agribisnis dan distribusi. Nah, dengan model bisnis yang tangguh ini, Indofood itu berhasil menjadi pemimpin pasar di berbagai kategori bisnisnya. Jadi studi kasus ini itu akan bertujuan untuk menganalisis struktur permodalan dan tingkat solvabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan pembandingnya yaitu tahun 2023. Nah, yang pertama ada liquidity and working capital. Nah, di sini tuh terdapat data mentah dari laporan keuangan. Bagian ini tuh berisi angka-angka yang diambil langsung dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang disediakan untuk digunakan dalam perhitungan. Nah, semua nilai ini disajikan dalam bentuk rupiah. Nah, yang pertama ada data laporan posisi keuangan. Ada aset lancar, ini adalah total aset yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Nah, nilainya ini diambil dari baris total aset lancar di laporan keuangan. Lalu ada kas dan setara kas, ini tuh aset paling liquid yang dimiliki perusahaan yang mencakup kas di tangan di bank dan deposito jangka pendek yang sangat liquid. Lalu ada investasi jangka panjang, ini adalah investasi dalam surat berharga yang dijual dan dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 1 tahun sehingga dianggap sebagai aset yang liquid. Lalu ada total kas dan liabilitas jangka pendek. Ini tuh adalah subtotal yang dihitung dengan menjumlahkan kas dengan investasi jangka pendek
Nah, angka ini tuh mewakili nirkes yang digunakan untuk menghitung rasio berbasis kas. Lalu ada liabilitas jangka pendek, ini adalah total kewajiban atau utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun. Lalu ada data laporan laba rugi, ini tuh ada penjualan neto. Nah, penjualan ini tuh merupakan total pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan dari penjualan berbagai produknya, lalu dikurangi dengan retur dan diskon. Nah, angka ini tuh penting untuk menghitung perputaran piutang. Lalu ada HPP atau beban pokok penjualan, ini tuh biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual. Nah, angka ini tuh digunakan untuk menghitung perputaran persediaan. Lalu ada data lainnya seperti piutang usaha. Nah, piutang usaha sendiri ini adalah jumlah uang yang belum dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan atas penjualan barang atau jasa. Lalu ada persediaan, ini tuh nilai dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Lalu ada persediaan akhir. Nah, ini tuh persediaan pada akhir tahun 2023 sehingga menjadi nilai persediaan awal di tahun 2024. Nah, angka ini tuh dibutuhkan untuk menghitung total pembelian selama tahun 2024. Lalu ada hasil analisis likuiditas. Nah, bagian ini itu menunjukkan hasil perputaran rasio-rasio keuangan yang menggunakan data mentah di atas untuk mengukur tingkat likuiditas dari perusahaan. Nah, yang pertama ini ada modal kerja atau working capital. Ini tuh dihitung dengan aset lancar, liabilitas jangka pendek, lalu hasilnya itu menunjukkan jumlah sumber daya likuid yang tersedia untuk mendanai operasional dan membayar kewajiban setelah semua utang jangka pendek itu terbayar. Nah, semakin besar angkanya, maka semakin baik keamanannya. Lalu pada tahun 2023 ke 2024 ini terdapat kenaikan modal kerja. Jadi perusahaan itu makin baik keamanannya. Lalu ada rasio lancar. Nah, rasio lancar ini dihitung dengan aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Nah, rasio di atas 1 itu menunjukkan aset lancar cukup untuk menutupi utang lancar. Nah, peningkatan dari pada tahun 2023 yaitu 1,92 ke tahun 2024 yaitu 2,15 itu menandakan bahwa posisi likuiditas itu menjadi lebih kuat. Lalu ada rasio kas terhadap aset lancar, ini tuh dihitung dengan total kas dan investasi atau aset lancar. Rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar porsi aset lancar yang tersedia dari aset paling likuid, yaitu kas dan setara kas. Nah, angka 60,5% pada tahun 2024 itu menunjukkan bahwa mayoritas aset pada perusahaan PT Indofood itu memang sangat likuid. Lalu yang terakhir ada rasio kas terhadap liabilitas lancar. Nah, ini tuh dihitung dengan total kas dan investasi atau liabilitas jangka pendek. Nah, ini adalah tes likuiditas yang paling ketat. Ini tuh mengukur apakah perusahaan itu dapat membayar semua utang jangka pendeknya hanya dengan kas dan investasi jangka panjang yang dimiliki tanpa perlu menjual persediaan atau menagih piutang. Nah, hasil 1,3 pada tahun 2024 dan 1,11 pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa posisinya itu sudah sangat aman. Jadi masuk pada studi kasus yaitu laporan analisis likuiditas dan solvabilitas Indofood 2024. Nah, analisis ini didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2024. Data utama diambil dari neraca dan laporan laba rugi konsolidasi dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, fokus di sini adalah membandingkan rasio-rasio likuiditas yaitu arus kas dan kewajiban jangka pendek serta solvabilitas yaitu struktur permodalan dan beban utang pada tahun 2024 dan terhadap 2023 menggunakan kerangka yang materi pada bab ini.
Jadi pertama ada rasio likuiditas, yaitu current ratio atau CR sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, pada tahun 2024 Indofood melaporkan aset lancar sebesar 79 juta sekian dan kewajiban lancar 37 juta sekian. Nah, sehingga CR ini menjadi 2,15 yaitu naik dari 1,92 di 2023. Nah, menurut literatur semakin tinggi CR atau lebih besar dari 1 makin baik likuiditas jangka pendek. Nah, CR 2,15 ini menunjukkan Indofood cukup mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Nah, selanjutnya ada quick ratio atau QR, yaitu aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi liabilitas lancar. Tanpa persediaan atau persediaan neto 2024 sebesar 17 juta sekian. Nah, QR ini sama dengan 79 juta dikurangi 17 juta dibagi 37 juta yang hasilnya 1,67. Nah, peningkatan ini dari 1,45 pada 2023 berarti sebagian besar aset lancar yaitu kas dan piutang sudah cukup besar untuk menutup utang pendek. Nah, ini selaras dengan pemahaman bahwa quick ratio mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset paling liquid. Nah, selanjutnya ada cash ratio, sama dengan kas dan setara kas dibagi liabilitas lancar. Nah, kas 2024 ini sebesar 38 juta, sehingga cash ratio ini sebesar 1,4, naik dari 0,87 pada tahun 2023. Nah, rasio ini lebih besar dari 1, nah artinya kas sendiri sudah cukup untuk menutup utang pendek. Nah, bersama QR ini, angka-angka di atas menunjukkan likuiditas Indofood tetap kuat. Nah, selanjutnya ada rasio kas operasi. Rasio arus kas operasi atau cash flow coverage, yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi 2024 sama dengan 17, sekian juta, sedangkan liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 37 juta sekian. Nah, dengan demikian arus kas atau utang lancar sama dengan 0,47, sekitar 47%. Ini artinya penerimaan kas operasi belum sepenuhnya menutup utang pendek, namun seberapapun kontribusi kas operasional cukup signifikan. Perlu dicatat, arus kas yang konsisten tetap penting untuk likuiditas jangka pendek. Dalam praktek, angka-angka di atas menunjukkan Indofood memiliki posisi likuiditas yang sehat. Nah, CR dan QR ini keduanya jauh di atas 1. Nah, ketersediaan kas cukup besar yaitu atau kas rasio lebih besar dari 1 juga meminimalkan risiko gagal bayar segera. Perusahaan dapat membayar kewajiban lancar tanpa kesulitan likuidasi aset besar. Selanjutnya ada aktivitas operasi atau perputaran aset lancar. Nah, perputaran piutang atau receivables turnover sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Penjualan neto 2024 tercatat 115 juta sekian. Nah, piutang usaha ditambah non-usaha total akhir 2024 sekitar 10 juta sekian, yaitu naik dari 8 juta sekian pada tahun 2023. Rata-rata piutangnya adalah 9 juta sekian, sehingga turnover piutang yaitu 12,4 kali per tahun. Nah, Day Sales Outstanding atau DSO jadi 365 dibagi 12,4 yang hasilnya 29 hari. Artinya rata-rata Indofood menagih piutang dalam sebulan setelah penjualan. Angka ini cukup normal untuk perusahaan FMCG. Nah, DSO mendekati 30 hari menunjukkan siklus penagihan yang efisien, yaitu tidak menumpuk piutang lama, selaras dengan rasio likuiditas yang kuat. Selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, COGS 2024 sama dengan 75 juta sekian. Persediaan akhir 2024 sebesar 17 juta sekian. Rata-ratanya menjadi 16 juta sekian dan turnovernya 4,56 kali per tahun. Days Inventory Outstanding atau DIO 365 dibagi 4,56 dan hasilnya 50 hari. Artinya persediaan berputar setiap 2,5 bulan. Meski sedikit lebih lambat dari tahun sebelumnya,
yaitu kurang lebih 74 hari. Tingkat ini masih wajar bagi perusahaan makanan yang memiliki berbagai macam produk dan tingkat stok barang. Jadi, intensitas perputaran persediaan ini memengaruhi kebutuhan modal, kerja, dan likuiditas. Namun, Indofood masih dapat mengelola stok tanpa overstocking yang berlebihan. Secara keseluruhan, aktivitas operasi Indofood masih cukup liquid, yaitu perusahaan memungut piutang dalam kurun waktu wajar dan mengelola persediaan secara efisien. Rasio AR dan DSO yang stabil membantu menjamin arus kas masuk teratur, sementara DIO yang terkontrol menjaga modal kerja tidak terlalu terikat di persediaan. Nah, selanjutnya ada struktur modal dan solvabilitas, yaitu debt to assets ratio atau sama dengan total utang dibagi total aset, yaitu total utangnya 92 juta sekian, sedangkan total asetnya 201 juta sekian, yang hasilnya 45,96%, yang artinya kurang dari setengah aset dibiayai hutang. Menurut definisi, semakin kecil rasio ini semakin sehat struktur modalnya. Nah, Indofood ini masih memiliki porsi ekuitas kurang lebih 54%, lebih besar dari utang, menunjukkan leverage yang moderat. Ini debt to equity ratio atau gearing, yaitu total utang dibagi total ekuitas, yang hasilnya 108 juta. Jadi debt to equity ratio ini menunjukkan derajat leverage keuangan ini. Kenaikan rasio berarti beban bunga lebih tinggi dan dapat mempengaruhi rating kredit. Nah, Indofood menjadi rasio ini di bawah 1, artinya struktur modalnya lebih banyak ekuitas, membantu menjaga biaya modal yang relatif stabil. Kurang lebihnya demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi mengenai analisis likuiditas, solvabilitas, atau analisis kredit ini itu bermanfaat serta menambah pemahaman kita bersama. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.